Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita, yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suara ayam berkokok bersahut-sahutan di belakang rumah besar yang berdiri sejak zaman kakek Ardi. Bangunan tua bergaya kolonial itu masih kokoh, meski beberapa dindingnya mulai terkelupas catnya dan lantai kayu di serambi belakang mengeluarkan bunyi saat diinjak. Di rumah itu, Ardi dan istrinya, Mira, tinggal bersama orang tua Ardi, serta dua saudaranya, Wawan, si sulung, dan Sinta, si bungsu yang masih kuliah. Setiap pagi, Ardi bangun lebih awal. Ia membersihkan motor tuanya yang dipakai bekerja ke bengkel tempatnya jadi teknisi. Jam 7, ia sudah melaju di jalan desa yang penuh lubang. Sementara itu, Mira mulai hari dengan menyiapkan teh manis dan menanak nasi di dapur bersama ibu mertuanya. Keduanya jarang bicara banyak, hanya saling lempar pandangan dan sesekali bertukar kata seadanya. Hubungan mereka tak bisa dibilang akrab, tapi juga tak sampai bermusuhan. Di meja makan, suasana tak pernah benar-benar hangat. Wawan lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan hanya mengangkat kepala kalau ada makanan yang habis. Sinta sesekali berceloteh tentang tugas kuliahnya, tapi tak banyak yang menanggapi. Ayah mereka, Pak Surya, biasanya membaca koran sambil minum kopi, sementara Bu Asih hanya memperhatikan dari sudut mata. Rumah itu besar, tapi terasa sesak. Bukan karena ruangnya sempit, melainkan karena masing-masing penghuninya membawa suasana sendiri-sendiri. Ardi dan Mira menempati kamar paling belakang, bekas kamar gudang yang disulap menjadi tempat tidur seadanya. Mereka tak pernah mengeluh soal itu, setidaknya tidak di depan orang lain. Hubungan Ardi dan Wawan memang tidak dekat. Sejak kecil, Wawan dikenal sebagai anak kebanggaan keluarga, pintar dan banyak bicara. Tapi setelah dewasa, ia justru jarang membantu orang tua. Ia lebih suka mengurus bisnis kecil-kecilan online, tapi sering gagal dan membuat utang. Meski begitu, Wawan tetap diperlakukan sebagai anak yang paling diharapkan. Ardi menyadari itu, tapi memilih diam. Ia lebih senang bekerja, tenang dan mengurus rumah semampunya. Mira, sebagai menantu yang tinggal di rumah orang tua, sering merasa canggung. Ia sadar dirinya bukan bagian dari keluarga ini sejak awal. Walau sudah menikah lebih dari 3 tahun, Mira masih merasa seperti tamu yang numpang tinggal. Kadang ia melihat Bu Asih memperlakukannya berbeda dibanding Sinta, yang jelas lebih dimanja. Bahkan hal-hal kecil seperti jatah lauk makan siang atau giliran mandi air hangat pun bisa menunjukkan perbedaan sikap. Hari-hari mereka berjalan datar. Ardi pulang sore, kadang membawa oleh-oleh kecil untuk Mira, atau langsung rebah di kasur karena kelelahan. Di malam hari, suara televisi dari ruang tengah selalu mendominasi, dengan Wawan yang tak pernah kehabisan komentar soal politik dan berita kriminal. Mira lebih suka menyibukkan diri mencuci piring atau menyapu halaman belakang, menjauhi ruang utama rumah. Suatu malam, saat Ardi dan Mira tengah menjemur pakaian di dalam rumah karena hujan, mereka mendengar pembicaraan antara Pak Surya dan Bu Asih di ruang tengah. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar jelas. "Sudahlah, rumah ini nanti buat Wawan saja. Dia kan yang paling tua," ucap Pak Surya. "Ardi juga tinggal di sini, Pak. Sama Mira." "Masa mereka nggak dapat apa-apa?" sahut Bu Asih. "Ya dikasih juga, tapi jangan yang utama. Kan mereka bisa usaha sendiri." Ardi dan Mira hanya saling pandang di balik pintu. Tak ada kata keluar dari mulut mereka. Tapi ekspresi keduanya cukup menjelaskan semuanya. Besoknya, saat sarapan, tak ada yang menyebut soal percakapan itu. Tapi Mira jadi lebih banyak diam. Ardi makan tanpa selera, meski ada tempe goreng favoritnya di meja. Wawan tetap dengan tingkah sok akrabnya, seolah tak ada yang berubah. Keesokan harinya, Mira mengajak Ardi bicara di kamar. "Mas, kita ini cuma numpang di sini ya?" "Enggak gitu, Mir. Ini rumah orang tuaku juga." "Ya, tapi rumah ini nanti jatuh ke tangan Wawan. Kita mau tinggal di mana?"
Belum tentu. Belum ada yang diputuskan. Aku dengar sendiri, malam itu. Kita bukan pilihan utama, Mas. Ardi menarik napas panjang. Ia tahu Mira benar, tapi ia juga tahu protes hanya akan memperkeruh keadaan. Ayahnya bukan tipe orang yang suka dibantah. Dan Wawan, sekeras apapun dikritik, tetap jadi anak emas. Sejak pembicaraan itu, Mira mulai menjaga jarak dari aktivitas rumah. Ia tak lagi ikut memasak, hanya membersihkan kamar dan mencuci baju sendiri. Bu Asi sempat bertanya kenapa, tapi Mira hanya bilang sedang tidak enak badan. Padahal sebenarnya, ia mulai merasa lelah terus-menerus. Bukan fisik, tapi hati. Di bengkel, Ardi bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya melayang. Ia mulai berpikir tentang tabungannya, kemungkinan menyewa rumah kecil, dan membuka bengkel sendiri. Tapi uang mereka belum cukup. Setiap kali ia mulai menghitung-hitung, muncul wajah Wawan yang tertawa sinis di benaknya. Suatu sore, sepulang kerja, Ardi mendapati Mira duduk sendiri di ruang tamu dengan wajah kosong. Di depannya ada tas kecil yang belum dibereskan. Aku capek, Mas. Bukan capek kerjaan, tapi capek dianggap bukan siapa-siapa. Aku tahu, tapi sabar dulu ya. Nanti juga ada jalan. Kalau terus nunggu dan nunggu, kapan kita maju? Rumah ini bukan tempat kita lagi. Ardi menatap istrinya lama. Ia tahu Mira tak asal bicara. Dan di dalam hatinya sendiri, Ardi mulai setuju. Rumah yang dulu terasa nyaman, kini hanya tempat penuh bayang-bayang tak adil. Hari itu, keputusan mulai terbentuk, pelan tapi pasti. Hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Tak ada suara televisi yang biasanya ramai di ruang tengah. Beberapa kursi tambahan sudah disusun, dan meja makan dibersihkan dari taplak yang mulai pudar warnanya. Di atasnya terletak map coklat berisi dokumen yang sudah disiapkan oleh Pak Surya sebelum wafat. Keluarga besar berkumpul. Wawan datang bersama istrinya, Tanti, dengan 2 anak kecil mereka yang rewel. Sinta duduk di sisi kiri ibunya, tampak lesu. Ardi dan Mira duduk berdampingan, di pojok ruangan, tak banyak bicara sejak pagi. Seorang notaris yang disewa sejak lama oleh Pak Surya datang tepat pukul 9. Lelaki berusia 50-an itu membuka map dan mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Ia membaca langsung dari salinan surat wasiat. Semua orang diam, suasana jadi tegang sejak awal. Almarhum Pak Surya telah meninggalkan surat pembagian harta, warisan. Di dalam surat ini, beliau menuliskan pembagian aset berupa rumah, tanah kebun, dan sebidang sawah. Wawan tampak santai, menyender ke kursi dengan satu kaki diletakkan di atas lutut. Tanti menggoyang-goyangkan kaki anaknya yang mulai merengek minta jajan. Mira menggenggam tangan Ardi yang dingin. Notaris melanjutkan, rumah utama beserta seluruh isinya diserahkan kepada putra sulung Wawan. Tanah kebun seluas 3 hektar diberikan kepada putri bungsu Sinta. Dan sebidang sawah di daerah Karangjati yang saat ini tidak aktif, diberikan kepada putra tengah, Ardi. Seketika, ruang tamu, Hianeng, semua menoleh ke Ardi dan Mira. Ekspresi wajah Mira berubah drastis. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Ardi dan duduk lebih tegak. Wajahnya kaku. Ardi sendiri menunduk, menatap ubin lantai yang sedikit retak di dekat kakinya. Dengan demikian, sesuai keinginan almarhum, pembagian warisan telah ditetapkan, ujar notaris, lalu menutup mapnya. Mira langsung berdiri. Maaf, saya ingin bertanya, katanya sambil menatap ke arah notaris, tapi jelas suaranya ditujukan ke seluruh ruangan. Apa tidak ada penjelasan kenapa kami hanya diberi sawah mati? Kami yang tinggal di sini, yang bantu merawat almarhum sampai akhir hayat. Wawan langsung memotong. Mira, tolong jangan bikin drama di depan orang lain. Ini rumah bapak gue juga. Bapak yang bikin suratnya. Suka-suka dia dong. Mira menoleh tajam. Kamu enak, tinggal di luar. Datang kalau butuh uang. Tapi yang tiap hari mandiin, masakin, nganter ke dokter. Siapa? Tanti ikut angkat suara. Ya tapi itu kan kewajiban sebagai anak. Masa minta imbalan? Ardi akhirnya buka suara. Aku nggak minta imbalan. Tapi kami cuma pengen dapat bagian yang layak. Sawah itu bahkan nggak bisa ditanami lagi.
Airnya kering, tanahnya pecah-pecah. Kamu tahu sendiri, Mas. Notaris hanya duduk diam, menunggu apakah ada yang perlu ditandatangani. Ia tampaknya sudah sering melihat situasi seperti ini. Sinta mencoba menengahi. Sudahlah, kita selesaikan baik-baik. Ini juga kehendak Bapak. Mira mendesis pelan. Kalau begitu, mungkin kehendak itu dipengaruhi orang-orang yang sering datang diam-diam menjelang beliau meninggal. Wawan berdiri. Kamu maksud aku? Jangan asal ngomong, Mir. Kalau mau ngomong, ngomong yang jelas. Kamu yang bikin surat itu. Kamu tahu betul Bapak dulu bilang rumah ini buat Ardi, tapi entah kenapa bisa berubah. Tiba-tiba rumah jadi milik kamu. Suara Mira meninggi. Ardi berdiri dan menarik tangan Mira. Udah cukup, gak usah diterusin di depan orang luar. Notaris menyodorkan berkas untuk ditandatangani. Satu persatu tanda tangan dibubuhkan. Wawan menandatangani dengan ekspresi puas, sementara Mira menolak menyentuh pena. Ardi menandatangani dengan tangan gemetar, wajahnya tetap menunduk. Setelah semuanya selesai, tamu-tamu mulai bubar. Notaris pamit dan meninggalkan rumah. Tapi malam itu, suasana masih panas. Setelah makan malam, Wawan menghampiri Ardi di dapur. Ia membawa kaleng bir dan duduk di kursi kayu. Kamu tersinggung? Ya udahlah, terima aja. Nggak semua hal bisa adil di dunia ini. Ardi membalikkan badan. Mas, kamu tahu sendiri aku tinggal di sini bertahun-tahun. Aku nggak minta lebih, cuma yang wajar aja. Kamu tinggal di sini juga karena nggak punya pilihan. Jangan bilang kamu korban. Kita semua punya bagian. Udah bagus nggak kosong tangan. Jawab Wawan sambil menenggak bir dan Mira masuk ke dapur dan berdiri di samping Ardi. Mas Wawan, kamu tahu persis rumah ini dibangun dari uang kakek. Bapak itu cuma melanjutkan. Tapi kamu seenaknya ambil semua. Wawan tertawa pendek. Mira, kamu cuma menantu. Jangan banyak ikut campur. Ucapan itu memancing emosi Ardi. Ia maju satu langkah, menatap Wawan dengan mata merah. Jangan hina, istri gue. Dia lebih punya hak ngomong daripada kamu yang datang cuma pas butuh. Tanti muncul dari ruang tengah. Wawan, udah, jangan diladenin. Ngapain ribut sama orang yang nggak tahu diri? Siapa yang nggak tahu diri? Bentak Mira. Udah, teriak Ardi. Ia menatap semua orang di dapur itu satu persatu. Kami nggak perlu tinggal di sini lagi. Rumah ini udah bukan rumah kami. Ardi dan Mira masuk ke kamar mereka. Malam itu, suara debat masih terdengar samar dari ruang tengah. Tapi mereka berdua hanya duduk diam. Mata Mira merah dan Ardi masih menahan amarah. Di sudut kamar, tas kecil mulai dikemasi. Tak ada kata perpisahan malam itu. Tapi semuanya sudah cukup jelas. Mereka tidak lagi dianggap bagian dari rumah ini. Subuh hari itu, rumah masih gelap. Lampu teras belum menyala, pintu-pintu kamar masih tertutup rapat. Tak ada suara apapun kecuali bunyi detik jam tua di ruang tengah. Di kamar paling ujung, lemari pakaian dibiarkan terbuka separuh. Di atas tempat tidur, hanya tersisa sprei kusut dan bantal tanpa guling. 2 pasang sandal yang biasa ada di dekat pintu sudah tak ada. Di meja makan, selembar kertas tertulis tangan tergeletak di atas taplak plastik. Isinya pendek. Kami pergi. Jangan cari. Tak ada nama, tak ada ucapan perpisahan. Tanti yang pertama. Kali membacanya saat akan menyiapkan sarapan. Matanya membelalak. Ia langsung memanggil Wawan. Setelah membaca surat itu, Wawan mengetuk-ngetuk pintu kamar Ardi dengan keras. Tak ada jawaban. Ketika didobrak, kamar itu kosong. Beberapa pakaian hilang. 1 koper tua juga tak ada. Hanya sisa-sisa keberadaan mereka semalam. Gelas bekas minum di rak dan jaket Ardi yang tertinggal di gantungan pintu kamar mandi. Wawan pergi keluar rumah, menengok ke arah jalan setapak yang menuju perkampungan. Sepi, tak ada jejak. Tetangga juga tidak melihat kepergian mereka. Pagi itu, suasana rumah benar-benar berubah. Tak ada suara panci dari dapur, tak ada tawa Mira seperti biasa. Sunyi total. Hari itu, mereka mencoba mencari ke beberapa tempat. Wawan sempat menelepon teman lama Ardi di bengkel. Tak ada yang tahu.
Bahkan pemilik kontrakan di daerah dekat pasar juga bilang tak melihat mereka. Sinta menyusuri puskesmas dan pos ronda di wilayah seberang. Tidak ada hasil. Ardi dan Mira seolah hilang begitu saja. Seminggu berlalu. Tidak ada kabar. 1 bulan kemudian, surat dari Ardi pun tak pernah datang. Tidak ada telepon. Tak seorang pun tahu keberadaan mereka. Ibu mereka sempat jatuh sakit karena terus memikirkan anaknya yang pergi tanpa pamit. Tapi perlahan, kehidupan di rumah itu kembali berjalan seperti biasa. Meski terasa ada ruang yang kosong. Namun setelah 2 bulan berlalu, suasana di rumah mulai berubah. Malam pertama yang terasa aneh dimulai dengan suara pintu kamar Ardi yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tanti melihatnya saat akan ke kamar mandi. Ia sempat memanggil Wawan, tapi suaminya bilang angin mungkin penyebabnya. Keesokan malamnya, saat Sinta hendak masuk ke kamarnya, ia menemukan baju tidurnya tergeletak di lantai. Padahal sebelumnya ia yakin menggantungnya di belakang pintu. Ia menuduh anak Tanti yang bermain di kamarnya, tapi Tanti bersumpah anak-anaknya tak pernah masuk ke ruang itu. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Gelas di rak tiba-tiba jatuh dan pecah saat tak ada orang di dapur. Remote. Televisi berpindah tempat. Dari meja tengah ke bawah sofa. Suara langkah terdengar dari arah kamar Ardi, padahal semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Suatu malam, sekitar pukul 1 dini hari, Wawan terbangun karena mendengar suara air mengalir di kamar mandi belakang. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan menyusuri lorong. Lampu padam. Rumah dalam keadaan gelap karena listrik sempat padam sejak sore. Ia membuka pintu kamar mandi perlahan, hanya untuk melihat keran terbuka penuh dan air mengucur deras. Tak ada siapa-siapa di dalam. Ia menutup keran, lalu kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Keesokan paginya, ia memeriksa seluruh keran rumah. Semuanya normal. Tapi malam-malam berikutnya, suara langkah, pintu terbuka sendiri, dan keran yang menyala makin sering terdengar. Tanti mulai merasa tidak nyaman. Ia meminta Wawan untuk memanggil orang pintar, tapi Wawan menolak. Ia masih berpegang pada logika. Namun Sinta, yang tidurnya terganggu beberapa malam karena mendengar bisikan samar dari kamar Ardi, akhirnya mendatangi tetua kampung diam-diam. Pak Rahmat, tokoh sepuh di kampung itu, datang sore hari untuk melihat-lihat. Ia berjalan pelan, menyusuri setiap sudut rumah. Saat masuk ke kamar Ardi, ia hanya berdiri diam agak lama. Lalu menoleh ke Sinta. Kamar ini dingin, bukan karena angin, katanya singkat. Sinta menelan ludah. Ada yang ikut, Pak? Pak Rahmat tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke ruang tengah, lalu duduk di kursi rotan. Mereka yang pergi dengan hati terluka, seringkali tidak benar-benar pergi. Ucapan itu membuat Sinta makin bingung, tapi ia tidak ingin menakuti ibunya, yang belakangan mulai melamun dan lebih sering duduk termenung di depan televisi yang mati. Malamnya Tanti kembali mendengar suara sendok jatuh di dapur. Saat ia ke sana, tidak ada apa-apa. Semua peralatan, dapur masih tertata rapi. Tapi ada bau gosong seperti daging yang terbakar. Pagi berikutnya, Wawan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di kamar Ardi, di lantai dekat lemari, ada bekas jejak kaki. Bukan jejak sepatu, tapi telanjang, dengan bentuk yang samar. Jejak itu basah, seolah baru saja menginjak genangan air. Wawan tak mengatakan pada siapapun. Tapi sejak hari itu, ia mulai tidur dengan lampu menyala. Hari-hari berlalu. Rumah itu tetap berdiri, tapi terasa tidak sama. Anak-anak Tanti mulai enggan bermain di lorong dekat kamar Ardi. Bahkan pembantu yang biasa datang seminggu 2 kali, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Ibu mereka pernah berkata, Ardi belum benar-benar pergi. Aku masih dengar suara sandal jepitnya di pagi hari. Tak ada yang berani membantah. Tak ada pula yang berani membenarkan. Dan sejak saat itu, tak satu pun penghuni rumah berani melewati kamar Ardi saat malam telah larut. Suatu pagi yang mendung, telepon di ruang tamu berdering kencang. Tanti yang mengangkatnya langsung terlihat pucat. Suara di ujung sana terdengar resmi dan datar.
Kami dari kantor polisi di kota sebelah. Ada laporan kecelakaan sepeda motor yang cocok dengan ciri-ciri kendaraan milik Ardi dan Mira. Tanti segera memberitahu Wawan yang sedang duduk di ruang tengah. Saat mereka mendengar kabar itu, ruang itu menjadi hening. Wawan mencoba menyembunyikan perasaan, tapi matanya tampak sayu. Tubuh mereka tidak ditemukan, lanjut suara di telepon. Kami hanya menemukan motor yang ringsek dan beberapa pakaian yang diduga milik keduanya. Mungkin mereka terpental ke sungai yang dalam di dekat lokasi. Keluarga yang berkumpul di rumah itu terdiam. Wawan menghela napas panjang dan duduk. Kembali, Mira dan Ardi dianggap hilang, tapi sekarang ada kabar duka yang lebih pasti. Kematian mereka menjadi kenyataan yang sulit diterima. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin mencekam. Kesunyian yang dulu sempat menggelayuti setelah kepergian Ardi dan Mira berubah menjadi rasa takut yang nyata. Wawan mulai mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, sosok Ardi berdiri di ruang tamu, menatap dengan tatapan tajam dan dingin. Matanya tidak menunjukkan amarah biasa, tapi sebuah dendam yang dalam dan tak terucapkan. Setiap kali terbangun, Wawan merasa tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup keras. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Ia merasa tidak bisa lari dari bayangan itu. Suatu malam, ibunya yang biasanya kuat dan tegar mulai menunjukkan perubahan. Ia mengeluh mendengar suara tangisan halus dari dapur. Suara itu persis seperti suara Mira saat membantu memasak di sana dulu. Ibu berdiri di tengah rumah, mencari asal suara dengan tatapan kosong. Tangisan itu menghilang saat ia berusaha mendekat. Namun, sejak itu ibu tak pernah lagi betah tinggal di rumah itu sendirian di malam hari. Wawan mencoba menenangkan ibu dengan berbagai cara, tapi ia sendiri sudah mulai merasakan keanehan yang sama. Kejadian aneh terus bertambah. Suatu sore, Sinta hampir saja mengalami kecelakaan di rumah sendiri. Saat ia menuruni tangga dari lantai 2, tiba-tiba kakinya terpeleset tanpa sebab jelas. Ia terjatuh, tapi untungnya hanya terluka ringan. Namun yang aneh, tangga itu baru saja diperbaiki beberapa minggu sebelumnya. Tak ada yang rusak atau licin. Semua orang yang melihat berkata bahwa tangga itu kokoh dan aman. Setelah kejadian itu, suasana rumah semakin kelam. Wawan menemukan bekas goresan di dinding dekat tangga, seperti bekas kuku yang mencakar. Goresan itu berbentuk garis panjang dan kasar, bukan dibuat oleh benda tumpul. Keluarga mulai takut, terutama setelah tetangga yang biasa mengunjungi rumah mengaku mendengar suara jeritan dari dalam. Padahal saat itu semua penghuni sedang berkumpul di ruang tamu. Semua kejadian ini membuat ketegangan dalam keluarga makin memuncak. Mereka yang dulu sudah sempat berharap bisa melupakan masa lalu kini malah menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Pada suatu malam, Tanti yang tengah menidurkan anaknya melihat bayangan samar melewati lorong. Ia merasakan hawa dingin menyentuh kulitnya dan suara napas berat yang tak wajar. Ia berbalik, tapi yang terlihat hanyalah ruang gelap dan sepi. Jantungnya berdebar kencang. Keluarga akhirnya sepakat untuk mengundang seorang paranormal yang dipercaya bisa menangani gangguan seperti ini. Namun, ketika paranormal itu datang dan melakukan ritual pembersihan, hal-hal aneh justru makin menjadi. Paranormal berkata bahwa arwah yang gentayangan itu bukan sekadar tersesat. Ada dendam yang belum selesai dan energi negatif yang mengikat mereka di rumah tersebut. Wawan merasa tertampar dengan penjelasan itu. Ia mulai sadar bahwa selama ini ada kesalahan besar yang mereka semua buat dan mungkin belum pernah benar-benar dihadapi. Ibu yang sudah semakin lemah, sering berbicara sendiri tentang Ardi dan Mira. Ia yakin anak-anaknya itu masih ada di sekitar mereka, tapi terjebak di antara dunia ini dan alam lain. Hari-hari berlalu dengan ketakutan dan kecemasan. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini menjadi tempat yang penuh dengan bayang-bayang dan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Dan dalam hati Wawan, muncul tekad untuk mengakhiri semua ini. Ia sadar bahwa jika tidak segera mencari cara untuk menenangkan arwah itu, semua anggota keluarga bisa terancam lebih buruk. Tetapi ia juga tahu, jalan itu tidak akan mudah dan penuh risiko. Sejak kabar kematian Ardi dan Mira tersebar, suasana rumah semakin memburuk. Malam-malam kini penuh dengan kegelisahan.
keluarga sudah tidak bisa lagi menutup mata terhadap berbagai kejadian aneh yang terus datang. Salah satu yang paling sering terjadi adalah suara ketukan di jendela. Ketukan itu biasanya muncul tengah malam, tepat ketika semua orang seharusnya tertidur pulas. Suaranya terdengar keras, seolah-olah seseorang menekan dengan jari-jari tajam. Wawan pernah mencoba membuka jendela, berharap menemukan siapa yang mengetuk, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya gelap dan dingin yang menyambutnya. Bau amis yang tak jelas asalnya juga sering muncul tanpa sebab. Bau darah basah yang menusuk hidung, membuat seluruh anggota keluarga merasa mual dan tidak nyaman. Bau itu biasanya menyeruak di ruang tengah dan lorong menuju kamar Ardi dan Mira. Tanti sempat berkata pada Wawan, "Ini bukan hal biasa. Aku yakin ini tanda buruk, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan lagi." Rasa takut mulai merayap masuk ke hati semua penghuni rumah. Wawan sendiri merasa semakin tertekan. Ia yakin bahwa semua kejadian itu adalah akibat dari kemarahan arwah Ardi dan Mira yang belum tenang. Dalam keputusasaan, Wawan memutuskan untuk meminta bantuan dukun desa yang sudah dikenal sejak lama oleh keluarga. Ia berharap dukun itu bisa memberikan penjelasan dan solusi. Namun, saat bertemu, dukun desa itu malah menolak membantu secara langsung. Dengan suara berat dan ekspresi serius, dukun berkata, "Arwah mereka bukan hanya penasaran biasa. Ini dendam hitam yang terpendam dalam hati mereka." Wawan tak mengerti apa maksudnya. Ia bertanya lebih lanjut, "Maksud Pak Dukun? Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan?" Dukun menggeleng pelan. "Tidak mudah. Kalian harus mencari akar. Masalah sebenarnya, bukan hanya sekadar pembersihan atau ritual biasa." Wawan merasa frustrasi, tapi tidak menyerah. Ia tahu harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang benar-benar terjadi, agar bisa menghentikan semua teror ini. Namun, malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Kebun warisan milik adik bungsu keluarga, yang terletak tidak jauh dari rumah, terbakar secara misterius. Api membakar tanaman dan pepohonan dengan cepat, tanpa ada satupun warga yang melihat siapa yang memulai api itu. Bahkan tidak ada tanda-tanda kebakaran akibat kelalaian manusia, seperti puntung rokok atau percikan api. Tetangga hanya bisa melihat api yang menjulang tinggi dan asap hitam pekat membumbung ke langit malam. Wawan dan keluarga bergegas menuju lokasi kebakaran. Mereka hanya bisa melihat sisa-sisa hangus yang kini berubah menjadi abu dan puing. Adik bungsu itu, yang semula tidak percaya dengan cerita-cerita mistis, kini terlihat pucat pasi dan ketakutan. Ia mulai percaya bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Sementara itu, Wawan merasa bahwa kebakaran itu adalah peringatan keras. Seolah-olah arwah yang marah ingin menunjukkan bahwa dendam mereka masih hidup dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Di rumah setelah kejadian itu, ketegangan semakin terasa. Anggota keluarga sulit tidur, sering terbangun karena suara-suara aneh dan perasaan diawasi. Tanti mulai melihat bayangan gelap di sudut-sudut rumah. Wawan sendiri merasa setiap langkahnya diikuti sesuatu yang tidak kasat mata. Suatu malam, Wawan mencoba untuk berbicara pada arwah Ardi dan Mira, memohon agar dendam mereka dihilangkan. Ia berdiri di ruang tengah, memanggil nama mereka dengan suara serak. Namun, tidak ada jawaban selain dingin yang menyelimuti ruangan. Hanya suara ketukan di jendela yang menjawabnya. Keluarga menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan. Masalah warisan yang dulu dipandang biasa, kini berubah menjadi bencana yang mengancam nyawa dan ketenangan mereka. Wawan bertekad untuk mencari cara lain. Ia mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang tua di desa, mencari tahu sejarah warisan, dan rahasia yang mungkin tersembunyi selama ini. Tapi waktu terus berjalan, dan teror itu tidak kunjung berhenti. Seiring dengan meningkatnya gangguan di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Ibu, yang selama ini terlihat tenang meskipun sering terlihat murung, akhirnya membuka mulut. Malam itu, saat keluarga berkumpul di ruang tengah, ibu memulai pembicaraan yang sudah lama dipendam. "Anak-anak," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kalian ketahui." Wawan, Tanti, dan anggota keluarga lainnya mendengarkan dengan serius. Semua mata tertuju pada ibu.
ayah kalian, sebelum meninggal, sebenarnya sudah membuat surat wasiat yang jelas. Dia ingin memberikan rumah ini kepada Ardi. Semua terdiam. Ucapan ibu bagai bom yang meledak di tengah keheningan. Ibu melanjutkan, tapi surat itu tidak pernah sampai ke kalian. Ada yang memalsukan, mengganti isi surat wasiat itu, agar rumah ini jatuh ke tangan Wawan. Wawan yang duduk paling depan, menatap ibu dengan mata yang sulit dibaca. Aku tahu ini sulit dipercaya, ujar ibu lagi, tapi aku menemukan beberapa dokumen dan surat-surat yang tersembunyi di lemari ayah. Semua itu membuktikan bahwa ayah memang berniat memberikan rumah untuk Ardi dan Mira. Ibu menunduk, mengusap air mata. Mira pernah tahu tentang ini saat ayah masih hidup. Tapi dia tidak punya bukti kuat dan takut untuk bicara. Karena keluargamu sangat kuat dan berpengaruh. Keluarga mulai berbisik satu sama lain. Ketegangan yang terpendam selama ini mulai muncul ke permukaan. Wawan berusaha membantah, tapi suaranya terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Ibu menatapnya dalam-dalam, seolah menuntut jawaban yang jujur. Kemarahan arwah Ardi dan Mira yang kalian rasakan selama ini bukan tanpa alasan, kata ibu pelan. Mereka kembali bukan hanya karena kehilangan, tapi karena ketidakadilan. Ketika semua masih terdiam, tiba-tiba suasana berubah drastis. Keponakan kecil keluarga, Dito, yang duduk di pojok ruangan, mulai menggeliat dan merintih kesakitan. Semua terkejut, mendekat dengan panik. Dito, apa yang terjadi? Tanya Tanti dengan cemas. Tubuh Dito tiba-tiba mengguncang hebat. Matanya kosong seperti tidak mengenal siapapun di sekitarnya. Dalam keadaan kerasukan, suara yang keluar dari mulut Dito bukan suara anak kecil, melainkan suara serak dan penuh kemarahan. Kalian menghina Mira, kalian mencuri haknya, aku tidak akan diam. Suara itu bergema di ruangan. Semua terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Wawan terlihat pucat, dan Tanti mencoba menenangkan Dito yang kini mulai mengamuk, merobek-robek baju sendiri. Ibu menangis, ini tanda jelas. Roh Mira benar-benar marah dan ingin keadilan ditegakkan. Wawan, yang selama ini menolak mengakui kesalahan, mulai terlihat gelisah dan tak bisa berkata-kata. Dito yang kerasukan mulai menunjukkan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Ia menyebutkan kejadian-kejadian yang hanya diketahui oleh Mira dan Ardi, termasuk ketidakadilan dalam pembagian warisan dan pengkhianatan dalam keluarga. Setelah beberapa jam, Dito akhirnya kembali sadar. Ia menangis dan meminta maaf kepada semua orang. Sejak malam itu, suasana berubah. Keluarga mulai sadar bahwa mereka tidak bisa menutup-nutupi masalah lama ini. Wawan akhirnya mengakui bahwa ia memang memalsukan surat wasiat untuk mendapatkan rumah. Ia mengaku bahwa tekanan dari ambisi dan rasa iri membuatnya melakukan hal itu. Pengakuan, Wawan membuka luka lama dan mengubah dinamika keluarga secara drastis. Keluarga kemudian sepakat untuk memperbaiki kesalahan itu. Mereka berjanji akan membagi warisan secara adil dan berusaha menenangkan arwah Ardi dan Mira. Namun, langkah itu tidak mudah. Keluarga harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang sudah lama disembunyikan. Ketegangan masih tersisa, tapi ada secercah harapan bahwa kedamaian bisa kembali. Wawan berdiri di depan makam kosong yang dibuat khusus untuk Ardi dan Mira. Makam itu hanyalah simbol, karena jasad keduanya tidak pernah ditemukan setelah kecelakaan yang mengakhiri hidup mereka. Namun, di hadapan makam itu, Wawan menundukkan kepala dengan berat. Semenjak pengakuannya di hadapan keluarga, beban di pundaknya semakin terasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebohongan yang dibuatnya akan membawa bencana sebesar ini. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menangis sesenggukan, menyesali perbuatannya selama ini. Semua rasa iri dan ambisi yang dulu menguasainya kini berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Dalam genggaman tangannya, ada tumpukan surat wasiat palsu yang selama ini ia gunakan sebagai bukti untuk mengklaim rumah dan harta warisan. Dengan tangan gemetar, ia membakar surat-surat itu di halaman depan rumah. Api membakar kertas-kertas itu hingga menjadi abu, simbol bahwa kebohongan itu harus hilang dan tidak boleh terulang lagi.
Keluarga menyaksikan dengan campuran perasaan. Ada kelegaan, tapi juga rasa sedih atas luka yang telah lama terpendam. Setelah pembakaran surat wasiat itu, Wawan mengumpulkan semua anggota keluarga untuk mengatur pembagian warisan sesuai dengan kehendak ayah mereka. Rumah utama akan menjadi milik Ardi dan Mira, sementara tanah kebun dan sawah dibagi secara adil kepada saudara-saudara lainnya. Keputusan itu diterima dengan berat hati oleh sebagian anggota keluarga, tapi mereka tahu ini adalah langkah yang harus diambil demi mengakhiri penderitaan yang selama ini dirasakan semua pihak. Seiring waktu, kejadian aneh dan teror yang pernah menghantui rumah itu mulai mereda. Suara ketukan di jendela hilang, bau amis yang menakutkan lenyap. Rumah kembali tenang, suasana hangat perlahan tumbuh kembali. Tetapi, meski begitu, semua yang tinggal di rumah itu tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Suatu malam, saat semuanya sudah tidur, terdengar suara tangisan pelan di dapur. Suara itu lembut dan hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Suara itu persis seperti tangisan Mira saat dulu ia sering membantu ibu di dapur. Keluarga yang mendengar suara itu terdiam, ada rasa takut yang kembali merayapi hati mereka. Mereka sadar, mungkin Ardi dan Mira belum benar-benar pergi. Dendam mereka mungkin sudah reda, tapi jejak mereka tetap ada di rumah itu. Rumah besar itu kini bukan hanya sekadar warisan harta, tapi juga menyimpan cerita dan kenangan yang tak mudah hilang. Wawan menatap ke arah dapur dengan penuh penyesalan, berjanji pada diri sendiri bahwa ia akan menjaga warisan keluarga ini dengan sebaik-baiknya, tanpa lagi membiarkan dendam dan kebohongan menguasai hati. Kisah ini berakhir dengan ketenangan yang rapuh, meninggalkan tanda bahwa masa lalu yang terluka tetap menghantui meski dalam bentuk yang lebih halus.